Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lingkungan pemasaran mikro dan makro. Apa itu lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran adalah kombinasi berbagai macam peluang dan ancaman-ancaman bagi perusahaan yang berdiri pada suatu tempat di mana perusahaan tersebut melangsungkan kegiatan usahanya termasuk pemasaran. Kita masuk pada lingkungan pemasaran mikro. Yang pertama ada penyedia atau pemasok. Pemasok atau suppliers merupakan penghubung penting dalam keseluruhan sistem pemberian nilai pada pelanggan dan mampu memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Manajer pemasaran harus mengamati keadaan penyedia. Apabila terjadi keterlambatan atau kekurangan pemasok, akan dapat menyebabkan adanya tambahan biaya dalam jangka pendek. Manajer pemasaran juga harus memonitor perkembangan harga dari input-input pemasok. Peningkatan biaya pasokan dapat mengakibatkan kenaikan harga yang akhirnya akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, perantara pemasaran. Perantara pemasaran berperan membantu perusahaan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produknya kepada konsumen akhir. Perantara pemasaran antara lain reseller, perusahaan distributor fisik, agen pelayanan pemasaran, perantara keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga, pelanggan. Setiap perusahaan harus selalu mempelajari pasar pelanggannya lebih dekat. Pelanggan di sini dapat berupa pasar konsumen yang terdiri atas individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kepuasan. Pemasar harus mengetahui bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap perubahan, misalnya terhadap perubahan harga pokok. Yang keempat, pesaing. Pemasar harus mempertimbangkan sifat pesaingan di mana perusahaan bersaing dengan menetapkan strategi pemasaran menurut jenis dan sifat persaingan. Dengan lebih spesifik, pemasar harus selalu memperhitungkan jumlah pesaing yang harus dihadapi karena pesaing dapat menjadi ancaman terhadap produknya. Dan para pesaing selalu merespon dan menghadapi setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terakhir, masyarakat. Pengertian masyarakat di sini adalah kelompok manapun yang memiliki kepentingan aktual maupun potensial yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya, antara lain masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintahan, masyarakat gerakan warga, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal perusahaan. Setiap perusahaan harus dapat menyiapkan rencana untuk merespon dan memenuhi keinginan masyarakat dengan merancang penawaran yang menarik kepada masyarakat sehingga menghasilkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Contoh dari lingkungan makro yaitu ada perusahaan IKEA yang menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemasok material dan manufaktur. Dengan hubungan yang baik, mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah untuk memasarkan produk mereka kepada pelanggan atau masyarakat. Lingkungan pemasaran makro. Yang pertama, lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian terdiri atas faktor-faktor ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran, antara lain berupa tingkat pendapatan, tingkat inflasi, resesi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tahapan pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Terjadinya perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap produk. Produk yang awalnya tergolong barang mewah, misalnya TV, dengan semakin tingginya pendapatan masyarakat, merubah persepsi masyarakat yang awalnya barang mewah akan berubah menjadi barang kebutuhan di setiap rumah tangga, sehingga sudah tidak dianggap barang mewah. Yang kedua, lingkungan demografi. Pada prinsipnya, demografi mempelajari tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, dan statistik lainnya, atau dengan kata lain, demografi merupakan studi statistik tentang kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Kondisi demografi di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran, karena pemasaran selalu melibatkan
penduduk, dan penduduk itulah yang membentuk pasar dengan syarat memiliki uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Faktor demografi ini sangat berdampak dan menjadi faktor utama penyebab kesuksesan IKEA di Indonesia. Faktor demografi yang didominasi usia produktif antara 28 tahun sebanyak 55 juta orang dengan pendapatan yang terus bertumbuh dan diprediksi mencapai $15.000 per tahun dalam 10 tahun ke depan, dan Indonesia dianggap sebagai generator pasar retail di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, faktor demografi ini menjadi salah satu faktor utama penyebab kesuksesan IKEA di Indonesia. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya. Pada umumnya, nilai sosial budaya dalam suatu kelompok masyarakat sulit untuk diubah. Namun demikian bukan berarti tidak bisa diubah. Artinya, dapat terjadi adanya pergeseran sosial budaya. Oleh karena itu, pemasar perlu mengikuti perubahan tersebut sehingga dapat menciptakan dan menyediakan produk yang sesuai dengan tren perubahan akibat adanya pergeseran sosial budaya masyarakat. Contohnya, sejak IKEA di Indonesia pada Oktober 2014 lalu di Alam Sutera, Serpong, Banten, IKEA juga cukup aktif menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR sebelum kita memberlakukan plastik berbayar bila berbelanja di supermarket. IKEA telah menerapkan program IKEA Blue Bag dengan tidak memberikan kantong plastik kepada masyarakat yang berbelanja dan menggantikannya dengan IKEA Blue Bag. Bukan hanya meluncurkan program bantuan, IKEA juga menggelar ajang Blue Bag Water Innovation Award yang merupakan ajang kompetisi para mahasiswa di Indonesia untuk mendorong inovasi terhadap perbaikan sanitasi dan air bersih di Jakarta. Kompetisi ini telah diikuti oleh 170 peserta dari 23 universitas. Yang keempat, lingkungan teknologi. Adanya penemuan-penemuan baru dan perkembangan di bidang teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan konsumen, terutama cara hidup dan pola konsumsinya, sehingga secara langsung akan dapat menciptakan kegiatan pasar. Perubahan teknologi ini selalu mengikuti kebutuhan dan keinginan konsumen yang selalu berubah. Setiap teknologi baru menggantikan teknologi lama yang sudah kurang diminati atau bahkan sudah tidak diminati oleh konsumen. Apabila pemasar tetap mempertahankan produk yang dipasarkan tergolong lama, kegiatan pemasarannya akan menurun seiring dengan turunnya minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, pemasar harus mengamati perubahan lingkungan teknologi secara cermat. Bagi perusahaan yang tidak mengikuti perubahan teknologi, maka produk tersebut akan ketinggalan zaman yang akan mengakibatkan hilangnya kesempatan pasar. Contohnya sekarang sedang tren orang-orang yang menggunakan tumbler dan sedotan stainless steel untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Yang kelima, lingkungan politik dan hukum. Pengambilan keputusan dalam kegiatan pemasaran juga dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Lingkungan ini dibentuk oleh adanya hukum, lembaga eksekutif atau pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga-lembaga lainnya yang sifatnya bisa mempengaruhi dan membatasi aktivitas pemasaran. Atau bahkan adanya politik dan hukum ini bisa menciptakan peluang bisnis baru sehingga dapat menciptakan proses kegiatan pemasaran. Dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan atau produsen, maka diikuti dengan munculnya peraturan-peraturan yang berasal dari peraturan pemerintah dan asosiasi dari para pengusaha itu sendiri. Faktor lingkungan mikro dan makro sangat mempengaruhi tingkat perkembangan suatu perusahaan. Faktor mikro seperti customer, supplier, dan stockholder yang saling berkaitan akan mempengaruhi dan mengontrol kesuksesan bisnis. Namun, dengan melihat tingkat kepuasan konsumen yang tinggi, dapat dinyatakan bahwa IKEA telah berhasil membangun hubungan yang baik antara supplier dan stockholders. Salah satu faktor keberhasilan lainnya adalah kinerja pekerja yang selalu berusaha memberikan servis
terbaik kepada customer. Faktor lingkungan makro seperti ekonomi, politik, masyarakat, dan teknologi akan berdampak pada bagaimana suatu brand atau produk dapat diterima oleh suatu wilayah tertentu. Faktor makro ini sangat berkaitan dengan IKEA, terutama dengan adanya ekspansi marketing hingga 52 negara, dengan mampu beradaptasi dengan faktor-faktor tersebut. IKEA sukses memasuki pasar mancanegara, salah satunya adalah dengan menjual produk yang dapat memberikan kesan yang kuat pada konsumen.